Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga tetap dalam keadaan sehat dimanapun kita berada. Baiklah, di sini saya akan melakukan program di mana saya memiliki dua program. Yang pertama itu program mencari impuls dan yang kedua program menentukan bilangan prima. Sebelum saya menjalankan program ini, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Andar Tito Aritonang dengan NIM 120280108 TPB 16 Prodi Teknik Kimia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan program pertama saya untuk mencari impuls dengan rumus I sama dengan F dikali T1 dikurang T0. Baiklah, di sini saya akan menggunakan aplikasi C++. Di baris kelima ada include, di mana fungsi dari include ini itu sebuah program yang mengatakan kepada komplit untuk sign out dan sign out. Baru using namespace std ini berfungsi sebagai agar sign dan sign out dapat berjalan. Baru baris ke-8 int main, di mana fungsinya ini untuk melakukan rumus atau program yang akan dijalankan. Masuk ke float, di mana fungsi dari float ini itu salah satu inputan seperti gaya, T1 dan T0. Baru masuk ke dalam program ini itu sebagai menampilkan batas dalam layar. Baru do di baris ke-23 berfungsi sebagai menjalankan suatu program, di mana program untuk mencari impuls dengan masukkan nilai, baru F1, T1, T0, baru for sebagai perulangan. Di baris ke-60 maka program ini berakhir. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjalankan flowchart dari program pertama saya. Yang pertama itu main atau memulai. Baru masuk integer, di mana integer ini variabelnya n, run, dan i. Baru kita masukkan string x, baru run sama dengan 1, baru di output sampai 4 kali dan output. Masukkan rumusnya I sama dengan F dikali T1 dikurang T0. Baru masuk ke perulangan atau do untuk menjalankan program. Baru masukkan output. Berapa data yang ingin dimasukkan, baru kita input n-nya, baru kita masukkan middle array input, di mana fungsi ini untuk bilangan real dengan variabel impuls dengan array size-nya n sebanyak 4, impuls gaya T1 T0. Baru masukkan output, masukkan nilainya F T1 dan T0. Baru kita masukkan for atau perulangan dengan variabel i dengan awalan 0, diakhiri dengan n dikurang 1. Baru selanjutnya output data keberapa, baru output nilai f, baru kita input gaya i, baru di output nilai T0, di input T0, output nilai T1, di input T1, masuk ke size dengan variabel i dengan rumus gaya dikali T1 dikurang T0 dengan array size i. Setelah selesai perulangan, dimasukkan lagi perulangan lagi, di mana
dengan variabel i, startnya 0 dan nilai akhirnya n dikurang 1. Selanjutnya di output hasil impuls ke berapa dan Newton second satuannya dengan n dikali s. Setelah selesai perulangan, selanjutnya output program selesai. Baru di output lagi apakah Anda ingin mengulangi program, yes atau no. Baru di input x nya, baru masuk ke percabangan, di mana percabangan x sama dengan yes dengan true, run sama dengan 1, dan false run sama dengan 0. Setelah masuk kedua atau menjalankan program ini, diklik yes, x sama dengan yes, baru output terima kasih, baru n mengakhiri flowchart ini. Baru kita run. Berapa data yang Anda ingin masukkan, kita buat 2. Baru masukkan data ke 1, 2, selesai. Program ini berjalan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan program pertama saya untuk mencari impuls di aplikasi C++. Baris kelima ada include, di mana fungsi dari include ini sebagai proses yang mengatakan kepada compile scene out dan scene on. Using namespace ini berfungsi sebagai agar scene dan scene out dapat berjalan. Baru di baris ke-8 yaitu main, di mana fungsinya ini adalah fungsi utama dari pemrograman mencari impuls. Masuk ke int atau integer dengan n dan run sama dengan 1, masuk float di baris ke-11, di mana fungsi dari float ini salah satu timbuhan, yaitu impuls gaya T1 dan T0. Baru masuk ini sebagai pembatas atau menampilkan batas dalam layar. Masuk ke do di baris ke-23, berfungsi sebagai menjalankan suatu program, di mana program ini itu memasukkan nilai F1, T1 dan T0. Di baris ke-50 akan menampilkan apakah Anda ingin mengulangi program dengan mengetik yes atau no. Selanjutnya di baris ke-60 maka akan muncul program berakhir dan terima kasih. Di program pertama ini saya akan coba compile and run. Sudah terlihat bahwasannya ada penampilan batasan dengan nama saya, NIM, TTB, Prodi, institusi. Data yang ingin saya masukkan itu 1, dimana dengan nilai F 5, maka program menghasilkan 10 Newton second dengan satuan Newton kali S. Apakah Anda ingin mengulangi program? Yes. Maka program akan selesai. Selanjutnya saya akan jelaskan proyek pada proyek kedua. Pertama itu main, memulai start, baru masuk dengan integer, di mana integer ini yaitu berfungsi sebagai bilangan bulat dengan variabel i, j, dan n. Selanjutnya dimasukkan dengan output output 1, 2, 3, 4. Setelah kita masukkan output, maka kita input dengan variabel n.
baru kita masukkan integer array dengan array size n, masukkan variabelnya nilai. Tadi yang masuk ke for atau perulangan, di mana variabel for ini yaitu i dengan start play 0 dan di akhir nilai akhirnya n dikurang 1. Lalu masukkan next yaitu output, di mana output ini kita masukkan angka, baru kita input nilai i nya, baru setelah selesai perulangan kita lanjutkan dengan output angka bilangan primanya ada. Output kita masukkan integer dengan variabel check, baru masuk lagi ke for atau pulangan, di mana variabelnya i dengan startnya 0 dan diakhiri dengan n kurang 1. Selanjutnya setelah perulangan kita cek sampai dengan 0, baru kita masukkan percabangan, di mana nilai i sama dengan 3. Apabila benar true, maka masuk lagi ke perulangan, di mana perulangan b sama dengan variabel b dengan start 2 dan diakhiri dengan nilai i dikurang 1. Setelah masuk ke percabangan, next, baru masuk lagi ke if atau percabangan lagi, di mana nilai i persen b sama dengan percabangan, di mana ada if ini ada false dan true, di mana true ini itu cek sama dengan 1. Selanjutnya setelah selesai perulangan, masuk ke for atau perulangan, baru masuk ke cek sama dengan 0. Setelah masuk ke if atau percabangan lagi, dan true, di mana true ini sebagai akan keluar output nilai i. Setelah tadi true, baru ada false, di mana false ini kita buat lagi perulangan atau if dengan nilai i sama dengan 2. Apabila benar atau true akan keluar nilai i. Selanjutnya setelah selesai for atau perulangan, baru kita lanjutkan ke n, di mana n ini yaitu sebagai akhir dari program flowchart ini. Selanjutnya kita masukkan banyaknya angka 2, masukkan angka 3, baru masukkan angka 4, maka akan keluar angka bilangan primanya ada 3.